wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Anggraini dengan NIM 220901501094. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu mata kuliah saya, yaitu pengantar manajemen dengan materi pengorganisasian dalam manajemen. Baiklah, langsung saja materi yang akan saya bawakan, yaitu pengorganisasian dalam manajemen. Materi yang pertama yaitu pengertian pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian terbagi menjadi dua, yaitu pengertian secara umum dan pengertian menurut ahli. Dan yang pertama, pengertian secara umum. Pengorganisasian atau organizing adalah penetapan struktur peran melalui penentuan aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan dan bagiannya. Pengelompokan aktivitas, menugaskan kelompok aktivitas kepada manajer, pendelegasian wewenang untuk melaksanakannya, pengorganisasian hubungan wewenang dan informasi baik horizontal maupun vertikal dalam struktur organisasi. Dan yang kedua, pengertian menurut ahli. Menurut Cyril Schaefer 1973, pengorganisasian atau organizing adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam satu sistem kerja dan pembagian kerja di mana pekerjaan dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas atau pemegang jabatan untuk mendapatkan satu kesatuan hasil. Selanjutnya, materi yang kedua yaitu pengertian pengorganisasian. Pengertian pengorganisasian. Proses pengorganisasian terbagi menjadi 5 tahap. Tahap pertama yaitu pembagian kerja. Membagi seluruh beban kerja atau workload menjadi tugas-tugas atau tasks yang secara logis dapat dikerjakan oleh individu-individu maupun kelompok dalam suatu organisasi. Tahap kedua, departementalisasi, mengelompokkan tugas-tugas dan juga sumber daya manusia yang memiliki kesamaan rumpun tugas ke dalam suatu kelompok. Tahap kedua, departementalisasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut fungsi. Dan yang kedua, pengembangan struktur organisasi berdasarkan departementalisasi menurut produk atau pasar. Dan yang ketiga, pengembangan struktur organisasi dalam bentuk matriks atau gabungan. Tahap ketiga, pengembangan hierarki organisasi, yaitu mengembangkan hierarki organisasi yang akan mengatur pertanggungjawaban kepada jenjang manajemen yang lebih tinggi. Tahap keempat, pengisian jabatan, yaitu melakukan pengisian jabatan-jabatan yang ada dengan sumber daya manusia yang sesuai dengan persyaratan jabatan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Dan yang terakhir, tahap kelima yaitu pengkoordinasian. Kegiatan ini mencakup berbagai aktivitas untuk memadukan berbagai tugas yang berada pada masing-masing departementalisasi. Selanjutnya, prinsip-prinsip pengorganisasian. Prinsip-prinsip pengorganisasian. Prinsip perumusan tujuan. Sebelum organisasi disusun, terlebih dahulu harus ada tujuan yang mendasari pendirian organisasi. Selanjutnya, prinsip pembagian kerja. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan perlu dibagi kelompok-kelompok aktivitas. Selanjutnya, prinsip pendelegasian wewenang. Dilakukan delegasi wewenang supaya suatu bagian dapat menjalankan aktivitasnya dan dituntut tanggung jawabnya. Selanjutnya, prinsip koordinasi. Bertujuan untuk bagian-bagian yang tidak berjalan sendiri-sendiri sebab aktivitas yang dijalankan memengaruhi dan dipengaruhi oleh bagian-bagian lainnya. Prinsip perintah manajemen. Prinsip tingkat pengawasan. Berjalannya suatu organisasi tidak dapat dijamin mencapai tujuan bila tidak ada pengawasan. Oleh karena itu, pengawasan perlu dilakukan. Selanjutnya,
prinsip kesatuan pemerintah. Selanjutnya, materi yang keempat yaitu bentuk-bentuk pengorganisasian. Bentuk-bentuk pengorganisasian terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ditinjau dari jumlah pimpinan puncak organisasi. Organisasi berpimpinan puncak tunggal ialah mempunyai organisasi pimpinan puncak satu orang. Organisasi berpimpinan puncak dewan ialah organisasi yang mempunyai pimpinan puncak lebih dari satu orang atau dewan. Yang kedua, berdasarkan hubungan wewenangnya. Organisasi garis atau lini adalah yang semata-mata memiliki hubungan wewenang lini dalam organisasinya. Organisasi garis atau lini dan staf ialah yang terdapat wewenang garis dan wewenang staf, dan di antaranya keduanya terdapat hubungan. Organisasi fungsional dan garis atau lini ialah organisasi di dalam terdapat hubungan wewenang lini. Selanjutnya, kesimpulan. Manajemen dalam organisasi berperan penting karena dengan adanya manajemen organisasi kita akan lebih mudah melakukan dan merancang sebuah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi serta dapat diimplementasikan secara efektif. Organisasi atau organization memiliki hubungan erat dengan manajemen. Organisasi merupakan alat dan wadah atau tempat manajer melakukan entitas-entitas yang memungkinkan masyarakat mencapai hasil-hasil yang tidak mungkin dilaksanakan oleh individu-individu yang bertindak secara sendiri. Itulah tadi yang saya bacakan. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.